Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan kami kakak Jisi. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa ya kan? Nah, kalau kak tanya gimana kabarnya, kita sama-sama jawab yuk. Baik, luar biasa. Ayo sama-sama yuk. Gimana kabarnya adik-adik? Baik, luar biasa. Nah, adik-adik, udah siap belum untuk beribadah kepada Tuhan? Kalau udah siap, ayo kita sama-sama sikap doa. Kita mau duduk, kita mau tutup mata kita mau berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan, yang sudah dan senantiasa Engkau berikan pada kami sepanjang hidup kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan beribadah, berkati, sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Give me oil in my lamp, give it burn me. Give me oil in my
kasih Tuhan. Udah siap mendengarkan firman Tuhan atau belum? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini sehingga kami boleh mengikuti ibadah GC Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan siapkan hati kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum mendengarkan cerita, adik-adik nonton video dulu ya adik-adik. Yuk simak videonya tentang Paulus. Saulus menjadi Paulus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Waktu itu, Tuhan Yesus naik sudah ke surga dan para murid kembali ke kota Yerusalem. Tapi, ada orang jahat, dia tidak suka orang Kristen. Namanya adalah Saulus, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen laki-laki dan perempuan. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah. Ada suara bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntunnya berjalan. Tiga hari kemudian, Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Lalu ada selaput yang jatuh dari matanya dan Saulus dapat melihat lagi. Kemudian Ananias membaptis Saulus dan makan agar kekuatannya pulih. Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Akhirnya, Saulus menjadi percaya Tuhan Yesus dan namanya diganti menjadi Paulus. Ayat hafalan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman kan? Nah, tadi videonya tentang apa adik-adik? Tentang Paulus. Paulus itu siapa sih adik-adik? Nama sebelumnya siapa adik-adik? Nama sebelumnya siapa? Iya betul adik-adik, nama sebelumnya Saulus. Dulu Saulus jahat ya adik-adik. Dia gak suka sama pengikut Tuhan, ya kan, sampai dia membunuh semua pengikut Tuhan, baik perempuan maupun laki-laki adik-adik. Serem ya. Nah, setelah itu pada saat tadi Paulus perjalanan kemana adik-adik? Ke Damsyik. Tuhan menemui Saulus. Nah, setelah Tuhan menemui Saulus, kehidupan Saulus menjadi berubah adik-adik, menjadi percaya ke Tuhan. Ya, dia dibaptis oleh Ananias adik-adik, sehingga namanya berubah menjadi Paulus.
Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau hidupnya dipimpin Roh Kudus? Angkat tangannya yang tinggi. Pasti semua adik-adik pingin, ya kan? Hidupnya dibaharui, dituntun oleh Roh Kudus. Nah, ketika hidup kita dituntun dan dibaharui oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan menjadi berubah, adik-adik. Seperti Paulus tadi, ketika Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu dibaptis, Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya, dia berubah menjadi orang yang lebih baik. Nah, adik-adik juga harus mau dituntun oleh Roh Kudus, ya kan adik-adik? Kalau yang dulunya males, sekarang udah nggak boleh males lagi ya adik-adik. Kalau yang dulunya males mengikuti GC online, sekarang harus semangat untuk mendengarkan GC online. Yang dulunya suka bantah sama orang tua, sekarang harus menjadi anak yang nurut ke orang tua. Oke adik-adik, siap hidup dituntun Roh Kudus? Nah, caranya gimana? Dengan kita meminta ke Tuhan Yesus adik-adik. Berdoa, Tuhan, kami minta Roh Kudus dalam hidup kami untuk menuntun hidup kami. Ya kan adik-adik? Setelah itu adik-adik harus rajin baca Alkitab. Jangan lupa juga berdoa. Jangan lupa juga rajin-rajin mengikuti ibadah GC, supaya kehidupan adik-adik boleh dituntun Roh Kudus, dan kehidupan adik-adik bisa menjadi orang-orang yang berhasil di hadapan Tuhan dan berhasil di hadapan manusia. Oke adik-adik, siap hidupnya untuk dituntun Roh Kudus? Jadi sekarang menjadi orang yang berubah jadi lebih baik lagi. Yuk kita berdoa yuk. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan Bapa. Kiranya Tuhan tanamkan kepada kami untuk selalu taat kepada Roh Kudus ya Bapa. Bapa, saat ini Kak Yesi berdoa Bapa untuk adik-adik semua Bapa. Kiranya biarkanlah Roh Kudus-Mu tercurah saat ini Bapa, dan boleh memenuhi setiap kehidupan adik-adik, sehingga kehidupan adik-adik boleh dituntun oleh Roh Kudus ya Bapa, sehingga kehidupan mereka menjadi berhasil, baik di dalam Tuhan, di dalam secara rohani, maupun dalam kehidupan sehari-hari Bapa. Kiranya Tuhan berkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan juga Tuhan buat adik-adik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan mulai hari ini hidup kami mau dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, shalom. Kembali lagi bersama dengan Kak Ivon di sini. Kalian sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang tiba saatnya Kak Ivon mengumumkan lomba atau kegiatan untuk minggu ini. Buat kalian semuanya, kelas besar dan kelas kecil, yuk simak baik-baik kegiatan apa di minggu ini. Untuk kelas kecil, kalian bisa mengikuti kegiatan dengan mengirimkan video kalian, yaitu memperkatakan perkataan seperti ini. Aku mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bisa kan? Gampang ya? Boleh pakai gerakannya. Aku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Nah, jangan lupa kirim videonya ke Kak Bintari. Dan untuk anak yang kelas besar, kalian bisa menghafalkan ayat ataupun membaca ayat firman Tuhan pada minggu ini. Ayat firman Tuhannya yaitu ada di Roma 8 ayat yang ke-6. Yaitu bunyinya adalah, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Gampang ya? Jangan lupa kirimkan video kalian juga ke nomor Kak Bintari. Kakak-kakak tunggu ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Semua adik-adik diberkati. Kak Ina percaya semua adik-adik GC diberkati oleh firman Tuhan pagi siang hari ini. Untuk mengakhiri firman kita hari ini, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, Kak Ina ajak untuk berdoa. Ayo adik-adik berdoa.
Tutup mata, lipat tangan. Kak Ina berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa buat adik-adik GC. Tuhan, biarlah Engkau menyertai adik-adik GC dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan Yesus senantiasa melindungi adik-adik dimanapun adik-adik berada. Apapun yang dilakukan adik-adik, Tuhan Yesus, Engkau memberikan Roh Kudus kepada adik-adik, sehingga Roh Kudus menguasai setiap hati adik-adik semuanya, sehingga apapun yang dikerjakan adik-adik, apapun yang dilakukan, Tuhan, Engkau menyertai adik-adik semua dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa, biarlah adik-adik semuanya mempunyai Roh Kudus di dalam hati mereka masing-masing. Roh Kudus yang menuntun setiap langkah adik-adik. Berkati semua adik-adik yang menyaksikan siaran GC pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, dan sangat baik. Haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.